Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mutia dari jurusan PGMI Unit 1 semester 4. Baik, di sini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah saya, media pembelajaran, tentang menganalisis media pembelajaran IPA dengan tema organ gerak pada manusia dan hewan. Organ gerak pada manusia dan hewan. Pengertian gerak. Gerak adalah suatu proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sifat gerak. Perpindahan posisi atau tempat biasanya mempunyai acuan tertentu. Acuan adalah titik atau posisi awal benda. Jika suatu benda berpindah dari posisi acuan, maka benda tersebut dikatakan bergerak. Terdapat dua macam alat gerak pada manusia dan hewan, yaitu otot dan tulang. Yang pertama, otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang memiliki kemampuan berkontraksi dan berrelaksasi. Dan yang kedua, tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif yang digerakkan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Pada umumnya, organ gerak pada manusia dan hewan itu hampir sama. Organ gerak pada manusia dan hewan biasanya digunakan untuk berjalan, berlari, memanjat, menggenggam, memegang, menggali, dan sebagainya. Salah satu contohnya, ikan. Ikan menggunakan sirip untuk bergerak di dalam air, sementara burung menggunakan sayapnya untuk terbang di udara. Begitu pula dengan kita manusia. Kita menggunakan kaki untuk berjalan dan berlari, sedangkan tangan untuk memegang. Berbeda halnya dengan hewan reptil seperti katak dan ular. Katak menggunakan otot di kakinya untuk melompat, sedangkan ular menggunakan otot-otot yang terdapat di perutnya untuk membantunya melata dari suatu titik ke titik yang lain. Macam-macam organ gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama, manusia dan mamalia. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sistem gerak pada manusia memiliki fungsi beragam yang bisa membantu mereka melewati aktivitas harian. Anggota gerak atas manusia yang berupa lengan dan juga tangan bisa digunakan untuk berbagai macam hal, seperti menggenggam, mengepal, mengetik, dan masih banyak lagi. Sedangkan anggota gerak bawah manusia yang berupa kaki biasanya digunakan untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Mamalia lainnya yang berkerabat dekat dengan manusia, yaitu primata, juga memiliki sistem gerak hampir mirip dengan manusia. Mereka bisa menggenggam, berjalan, dan berlari. Bahkan kaki mereka juga bisa digunakan untuk menggenggam ranting dan batang pohon. Selanjutnya, ikan. Ikan dapat bergerak di dalam air, baik itu air tawar maupun air asin di laut yang luas. Dari segi bentuk rangkanya, bentuk ikan sebagian besar ada yang memanjang, mirip dengan torpedo atau yang disebut dengan streamling. Mereka memiliki sirip sebagai alat gerak untuk berenang di dalam air. Selanjutnya, burung. Burung memiliki alat gerak unik berupa sayap. Sayap ini yang digunakan untuk bisa terbang. Burung juga memiliki kaki atau cakar yang digunakan untuk bertengger di ranting pohon. Ada beberapa jenis burung yang juga menggunakan kaki atau cakar mereka untuk mencengkram mangsa. Namun ada beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang seperti penguin. Sayap mereka berbentuk seperti sirip yang digunakan untuk berenang, serta kaki untuk berjalan. Selanjutnya ada reptil. Sebagian jenis reptil menggunakan kaki mereka untuk berjalan dan juga berlari. Namun berbeda halnya dengan ular. Ular memiliki cara bergerak yang unik. Ia menggunakan otot-otot yang ada di tubuhnya untuk bergerak secara merata dalam berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Amfibi. Katak menggunakan kaki mereka untuk bisa melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kakinya yang unik menjadi ciri khas dari katak. Katak juga memiliki selaput di organ geraknya yang bisa digunakan untuk berenang di dalam air.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mutia dari jurusan PGMI Unit 1 semester 4. Baik, di sini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah saya, media pembelajaran, tentang menganalisis media pembelajaran IPA dengan tema organ gerak pada manusia dan hewan. Pengertian gerak. Gerak adalah suatu proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sifat gerak. Perpindahan posisi atau tempat biasanya mempunyai acuan tertentu. Acuan adalah titik atau posisi awal benda. Jika suatu benda berpindah dari posisi acuan, maka benda tersebut dikatakan bergerak. Terdapat dua macam alat gerak pada manusia dan hewan, yaitu otot dan tulang. Yang pertama, otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang memiliki kemampuan berkontraksi dan berrelaksasi. Dan yang kedua, tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif yang digerakkan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Pada umumnya, organ gerak pada manusia dan hewan itu hampir sama. Organ gerak pada hewan dan manusia biasanya digunakan untuk berjalan, berlari, memanjat, menggenggam, memegang, menggali, dan lain sebagainya. Macam-macam organ gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama, manusia dan mamalia. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sistem gerak pada manusia memiliki fungsi beragam yang bisa membantu mereka melewati aktivitas harian. Anggota gerak atas manusia yang berupa lengan dan juga tangan bisa digunakan untuk berbagai macam hal, seperti menggenggam, mengepal, mengetik, dan masih banyak lagi. Sedangkan anggota gerak bawah manusia yang berupa kaki biasanya digunakan untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Selanjutnya, ikan. Ikan dapat bergerak di dalam air, baik itu air tawar maupun air asin di laut yang luas. Selanjutnya, burung. Burung memiliki alat gerak unik berupa sayap. Sayap ini yang digunakan untuk bisa terbang. Burung juga memiliki kaki atau cakar yang digunakan untuk bertengger di ranting pohon. Ada beberapa jenis burung yang juga menggunakan kaki atau cakar mereka untuk mencengkram mangsa. Amfibi. Katak menggunakan kaki mereka untuk bisa melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kakinya yang unik menjadi ciri khas dari katak. Katak juga memiliki selaput di organ geraknya yang bisa digunakan untuk berenang di dalam air. Alhamdulillah, selesai sudah tugas mata kuliah saya tentang media pembelajaran visual, audio, dan audiovisual. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fauziana yang telah menugaskan saya tentang menganalisis media pembelajaran di SD dan MI. Dengan tugas ini, alhamdulillah pada akhirnya saya bisa mengetahui, bisa mengerti bagaimana yang dikatakan dengan media pembelajaran yang visual, yang audio, dan media pembelajaran yang audiovisual. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah mendukung saya selama ini dalam proses pembuatan media pembelajaran di SD dan di MI. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.